Halo Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain energi kalian di bulan Desember dengan tema fenomenal. Saturn align atau konjang Jupiter into Aquarius. Ya. Fenomenal ini terjadi di saat Saturn dan Jupiter itu satu garis selaras. Ya, itu setiap 20 tahun, tepatnya 19 tahun, 19 tahun 8 19 tahun 8 bulan kurang lebih. Em, Setiap itu dia sejajar, segaris, dan itu pasti ada bergerak, ada, makanya memasuki era Aquarius ya. Tapi ya, di saat winter solstice terjadi saat ini tanggal 21 Desember, persis tanggal ini itu terakhir terjadi dari beberapa sumber yang berbeda, entah itu 800 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, bahkan ada yang bilang 1540 tahun yang lalu ya. Jadi bahkan sempat dipercaya sebagai bintangnya Bethlehem yang nunjukin raja-raja timur nengok bayi Yesus. Oke. Yang sangat yang membimbing gitu kan, yang membimbing raja-raja dari timur. Oke, ini ya, apa sih dampaknya buat Virgo? Kita lihat ya. Again guys, ini timeless and general reading. Timeless, kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang message-nya resonate buat kalian, adalah waktu yang tepat untuk nonton ini. General, tidak ada nama kalian di sini, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai di saat tidak sesuai. Kalau memang nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Moon, Rising atau Ascendant sign kalian, Venus, Mars, Jupiter, bahkan North Nodes kalian, juga Sun sign kalian yang pasti. Kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di box description gue itu ada link, kalian tinggal klik isi data-data kalian dan voila, kalian punya birth chart kalian. Kalau memang link itu nggak bisa buat kalian karena untuk beberapa lokasi itu dia nggak keluar, jadi kalian tinggal Google aja, tulis free birth chart atau free natal chart. Yang paling penting sih untuk diketahui itu dengan jam lahir kita, persisnya jam lahir kita dan lokasi kita bisa punya lengkap, karena energi kita saat kita lahir, maksudnya saat kita lahir, jam berapa kita lahir dan posisi kita di mana, energi semesta yang membentuk kita masing-masing itu terekam. Jadi penting. Makanya kita itu berbeda, nggak semua Virgo itu sama, betul, bahkan tidak ada satupun dari kita yang sama, semuanya unik ya. Karena itu tadi, energi semesta yang mencipta kita itu berbeda, dan kita itu terdiri dari berbagai macam zodiak. Jadi nggak hanya cuma satu sun sign kita. Kalau sun sign itu adalah ditanya lu bintangnya apa sih, gue Virgo gitu, nah itu sun sign. Padahal yang lebih mencerminkan kita tuh adalah rising atau ascendant sign kita. Dan kalau mau nonton ya, apa yang terjadi secara nyata atau fisik ke kita, itu nontonnya rising atau ascendant sign kita. Dan rising atau ascendant sign itu adalah bagaimana orang lain melihat kita, bagaimana dunia melihat kita, representasi kita tuh kayak gimana sih gitu. Nah, itu ascendant atau rising sign. Moon sign itu adalah emosional kita, perasaan kita, bagaimana kita berpikir dan bertindak itu biasanya berdasarkan apa yang kita rasa. Penting nonton moon sign. Sun sign ya, itu adalah perjalanan jiwa kita secara general, jadi sangat luas, sangat general, sangat generik ya. Untuk relationship, gue saranin yang cewek nonton Venus sign, yang cowok itu Mars sign, di mana Mars sign itu adalah tindakan kita, bagaimana kita bertindak. Jadi contoh gue, Mars sign gue adalah Aquarius, jadi gue bertindak seperti Aquarius gitu. Karakter gue dalam mengambil tindakan itu seperti Aquarius gitu. Jupiter sign itu untuk kita kalau kalian udah menikah ya. Dan itu juga memperlihatkan keberuntungan kita. Sedangkan North Nodes
North Nodes itu adalah takdir kita. Kalau pengen ngelihat ke arah mana kita geraknya gitu, nontonnya North Nodes. Kalau pengen ngelihat karir, nontonnya Saturn sign kalian, yang mana juga karma kalian juga. Ya, itu di Saturn sign. Oke. Apalagi ya? Apalagi? Oh ya, cross watcher. Kalian welcome kalau mau nonton karena energinya juga suka ketuker. Jadi mungkin pesannya bisa untuk kalian juga. Oke. Nah, gue masih pakai Vice Versa Tarot. Yang mana akan gue keluarin 9 kartu past, present, dan near future. Yang akan gue tutup dengan oracle card. Oke, yang udah gue pre-shuffle, semuanya ada di sini. Oke. Apa sih data Saturn konjung Jupiter into Aquarius buat Virgo di bulan Desember ini? Oh, for a once kebalik. The Star. Two of Pentacles. Yang sekarang current situation. The Emperor. Jantung bacaan kalian, the center of your reading, the Temperance. Page of Wands. Near future yang akan datang, Seven of Pentacles, Seven of Cups, the Hangman. Okay. Energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kalian adalah Eight of Cups. Di sini kalian meratapi segala hal yang kalian punya. Tegak berdiri ya, tegak berdiri. Itu semua ilusi. Itu semua ilusi. Nggak real. Karena tidak memenuhi apa yang kalian butuhkan, itu tidak terpenuhi dengan segala hal yang ada di depan kalian. Yang kalian punya itu tidak memenuhi kebutuhan rohani kalian. Bahkan kalian tersilaukan oleh apapun yang kalian punya, sehingga kalian tidak melihat bintang jatuh di belakang kalian ya. Yaitu takdir kalian. Kalian membelakangi takdir kalian sendiri. Kalian hanya meratapi apapun yang kalian punya, ilusi-ilusi itu ya, yang kesannya seakan-akan gitu ya, sudah memenuhi semuanya. Enggak, kalian meratapi itu ilusi jadinya. Seven of Wands. Dan kalian pun juga bersikeras terhadap apapun yang kalian percayai ya. Orang mau ngomong apa juga kalian siap untuk menangkis itu semua. Five of Cups. Kalian meratapi yang sudah terjadi, yang sudah rusak atau hilang, berantakan, tapi kalian siap untuk bangkit lagi. Kalian siap untuk bangkit lagi karena letak dua cups itu ya, yang masih berdiri itu ada di samping kalian. Kalian udah siap untuk bangkit lagi. Six of Cups. Ini tentang masa kecil kalian atau tentang ya memori, twin flame, soulmate, whatever ya. Kalian bernostalgia. Past life connection ya, bisa jadi.
King of Cups tentang cinta, karena emang ada cinta. Atau kalian di-link dengan seorang Scorpio atau Pisces. Yang mana counterpart kalian sendiri. Komunikasi, ya, persepsi di hubungan relationship kalian lah, ya. The Moon, ada misteri di situ, ada misteri, ada yang disembunyikan, ada rahasia, ada yang tidak terungkapkan. Energi Cancer, ini full moon in Cancer ya, tanggal 30. Dampaknya buat kalian itu adalah network, friendship, harapan-harapan atau ekspektasi kalian, keadilan sosial, kemanusiaan, bahkan teknologi, ya. Dan full moon itu selalu tentang ending ya. Karena mungkin kebenaran itu harus terungkapkan, Bo. Dan memang ini juga tentang relationship yang berseberangan dengan kalian. Ada yang kalian sembunyikan atau tidak ungkapkan. Di masalah relationship kalian, ya. Ayo ngaku Virgo. Virgo kan paling jago. Enggak kok, gue nggak bohong. Enggak bohong. Cuman ngumpetin aja. Tidak mengutarakan, tidak menyembunyikan, bukan berbohong, beda memang. Paling jago kan Virgo, ya. Two of Cups, Twin Flame, soulmate, soul connection, soul contract, whatever you going to call it, be it. Bagaimana, apapun yang kalian ingin sebutkan, ya sebutkan aja. Buat gue sih nggak ada masalah. Ini sudah takdir, Bo. Sudah takdir. Apapun yang terjadi, baik buruk, itu sudah memang harus terjadi. Three of Swords, kan sudah gue bilang kan, ini ada pihak ketiga, Jo. Ada pihak ketiga, ada yang kecewa, ada yang sakit hati, ya kan. Mungkin ada hubungannya dengan Libra, ya, energi Libra. Kalian meratapi lingkungan network kalian sendiri yang kalian tidak, iya, hukum sebab dan akibat dari lingkungan kalian, ya. Kalian meratapi itu. Dan apa yang terjadi dengan situasi kalian sendiri, tingkah laku kalian sendirilah yang, ya, kalian punya kalian pegang kuasa itu. Kalian punya, kalau kalian mengerti hukum sebab dan akibat, apa yang kalian lakukan dan tidak lakukan itu semua ada reaksi, ada aksi, ada konsekuensinya, ya kan. Kalian lagi meratapi itu. Energi Libra, artinya buat kalian itu ada di masalah finance, income, ya, harta, etika dalam bekerja, prioritas, nilai-nilai, dan bahkan ideologi kalian. The Wheel of Fortune. Sudah saatnya mengakhiri yang sudah berakhir dan memulai yang baru. Karma, tinggalkan karma lama, mulai karma yang baru. Energi Jupiter besok masuk ke Aquarius. Sekarang masih di Capricorn, besok masuk ke Aquarius, ya. Ini energi Sagittarius atau Pisces. Sagittarius buat kalian itu ada di rumah, home and family. Oke. Itu karma kalian. Pisces itu di relationship kalian. Oke.
idealnya. Karena dengan memulai karma yang baru, keberuntungan berpihak pada Anda. Ini energi kalian sendiri. Eight of Pentacles. Kerja, kerja, kerja. Belajar, belajar, belajar. Fokus pada diri sendiri. High Priestess. Energi Pisces. Ada hening. Dia membelakangi ini, membelakangi intuisinya nggak, intuisinya aja nggak dengerin. Sutra lah ya gitu kan. Dia nyuekin intuisinya. Maksudnya dia tuh kalian ya. Si High Priestess itu nyuekin intuisinya. Mungkin kalian berhubungan dengan Pisces yang sudah lewat. Four of Wands kebalik. Rumah tangganya kebalik, Bu. Rumah tangganya mungkin sudah berakhir. Rumah tangga kalian mungkin sudah berakhir. Tidak perlu ada yang dirayakan. Karena memang yang sering itu yang sudah berakhir tidak dirayakan. The Star, energi Aquarius. Ini healing dan memang suratan ya. Apapun yang terjadi baik buruk itu memang sudah harus terjadi. Dan ini healing juga, penyembuhan. Wish fulfillment, harapan yang terkabulkan. Energi Aquarius buat kalian itu di keseharian, di kesehatan. Oke. Ya rumah kamu sendiri Virgo. Two of Pentacles. Orang tuh melihat kalian, orang itu melihat Virgo yang selalu sibuk, selalu sibuk, ingin menyenangkan semua orang. Sebenarnya karena kalian nggak bisa ya, mengambil keputusan, apa yang terbaik buat kalian sendiri. Kalian nggak bisa. Jadi kalian selalu sibuk multitasker, kalian selalu sibuk menyenangkan orang lain. Karena kalian nggak tahu bagaimana harus memilih. Padahal memilih dirinya sendiri aja udah cukup. Dan biasanya Virgo selalu ini ya, selalu banyak Virgo yang kemakan dengan victim mentality. Karena dia selalu mendahulukan orang lain, selalu ingin menyenangkan orang lain. Itu bagian dari servisnya. Tapi terus kemudian dia selalu merasa menjadi korban. Halo, kalau kalian nggak bisa mengambil keputusan, jangan salahin orang lain. Kalau emang itu yang membuat kalian happy dengan ya, artinya kalian masih harus belajar self love. Kalian harus banyak belajar self care. Yang sekarang The Emperor. Energi Aries. Kalian akan mengambil kuasa atau kendali akan hidup kalian sendiri kembali ke tangan kalian, dan kalian akan mengambil tindakan apapun itu resikonya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Emperor gitu loh, dia punya empire man. Mungkin kalian dealing dengan Aquarius atau siapa nih namanya Aries atau bahkan Scorpio ya. Aries buat kalian itu ada di share finance, partners resources, mystery, transformasi, merging, joint venture, property, pajak, kayak gitu-gitu deh. Share finance ya, termasuk sex and intimacy. Dan jantung bacaan kalian adalah The Temperance. Kalian diminta untuk sabar pada diri kalian sendiri karena kalian masih harus healing. Kalian masih harus healing dan mendapatkan pencerahan itu, pemahaman itu, untuk membangun
ya, membangun kekuatan dari dalam kalian sendiri, dalam diri kalian sendiri untuk menjadi lebih fleksibel. Gue tahu Virgo tuh udah sangat fleksibel. Nih, Virgo, Sagittarius, dan Pisces, dan juga Gemini. Ini keempat mutable signs, ya, yang mana semuanya adalah fleksibel. Ya, fleksibel, mutable signs itu fleksibel. North Nodes itu ada di Gemini dan Sagittarius. Mana ini energi Sagittarius by the way, the Temperance. Yang mana adalah ekor dari naga, yang South Nodes-nya. Sedangkan kita gerak menuju North Nodes, destiny kita, takdir kita. Takdir sekarang yang lagi North Nodes-nya adalah di Gemini. South Nodes-nya itu ada di Sagittarius. Sagittarius, jantung dari bacaan kalian. Sagittarius, ya, buat kalian itu ada di Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, home and family. Mungkin kalian harus meninggalkan home, ya, home, rumah, keluarga, atau woman in your life, jadi wanita di kehidupan Anda, kehidupan kalian, untuk healing, untuk bisa healing. Page of Wands, kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan kalian akan mulai mengambil tindakan, ya. Dan itu juga bilang, ya, pembawa pesan, ya. Dia juga akan mengkomunikasikannya juga, reaching out lebih tepatnya. Near future, kalian dapat Seven of Pentacles. Ini biasanya Seven of Pentacles ini biasanya tentang dia yang mencermati, mengobservasi tentang segala resources yang dia punya, apa yang bisa dia kembangkan dan bagaimana yang selama ini sudah dia kerjakan itu hasilnya akan seperti apa. Dia lagi menimbang-nimbang. Tapi di sini, di kartu ini terlihat lebih kepada kalian sendiri itu yang lagi dicermati sebagai resources. Apa yang kalian bisa kembangkan? Karena kalian resourcesnya. Orang lain mencermati apa yang bisa kalian lakukan. Seven of Cups. Kalian mendapatkan pencerahan dari setiap opsi yang masuk, yang kalian terima. Kalian dapat pencerahan karena kalian bisa kalian dapat pencerahan itu. Kalian bisa menggunakan semua opsi itu, atau kalian bahkan tercerahkan dengan adanya opsi-opsi itu. Kalian menjadi tahu apa yang sebenarnya kalian inginkan. Energi Pisces di relationship. Hangman, self-sabotage, self-sacrifice, energi Pisces juga. Bedanya Pisces sama Virgo apa sih? Ya beda lah ya, Pisces, Virgo gitu. Gini, Hangman, ya, dia mengorbankan dirinya untuk mampu memahami orang lain, untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, ya. Dalam kata lain, dia suka membeli waktu, mendelay segala hal, menunda-nunda segala hal, ya, menggantungkan segala hal. Karena sebenarnya dia bergantung, atau ya bisa dibilang Hangman itu, Pisces itu selalu rumah terakhir, ya, yang artinya ending. Ini sebenarnya sudah harus berakhir gitu loh, tapi lu tunda-tunda untuk mengakhirinya. Nah, kan? Dengan dalil untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda, untuk mendapatkan pencerahan dan perspektif yang berbeda, kalian enggan mengakhirinya.
di relationship. Oke. Gue pengen klarifikasi Two of Pentacles. Seven of Swords, Four of Cups, Five of Pentacles, Judgment, Two of Pentacles. Kalian lagi menjuggling ya, kalian lagi menimbang-nimbang, kalian lagi entertaining dua hal yang bersamaan. Kalian lagi mencoba memenuhi multitasker. Kalian mencoba melakukan dua hal yang bersamaan. Itu diklarifikasi dengan Seven of Swords karena kalian ingin melarikan diri dari kenyataan. Kalian membelakangi, ada sesuatu di belakangnya kalian tuh yang kalian umpetin. Smartest gitu. Ini licik sih. Ini Seven of Swords itu kartunya licik. Karena ada yang kalian sembunyikan. Jadi kalian ingin melarikan diri dari kenyataan gitu. Kalian istilahnya kalian mencoba kalian ngumpet-ngumpet gitu, nyelinap untuk mendapatkan karena ada yang kalian inginkan. Atau karena kalian ingin menjadi diri kalian sendiri, kalian harus nginap. Aduh, gue kena sama Virgo berapa kali ya? Karena Virgo itu antitesisnya Pisces, gue Pisces gue. Four of Cups. Kalian merasa hambar. Semua sudah hilang, sirna. Semua sudah hancur berantakan. Kalian siap untuk berlabuh. Kalian merasa kurang pede. Kalian merasa kehilangan secara materi. Kalian merasa terkucilkan. Kalian merasa tidak mampu. Kenapa? Energi secara keseluruhannya adalah Judgment. Judgment itu energi Scorpio. Mungkin kalian dealing dengan seorang Scorpio. Di situ ada rekonsiliasi, reuni, kesempatan kedua. Untuk memperbaiki yang sudah rusak. Dan itu energinya bagus, bro. Energinya bagus. Nggak seperti ini. Kan? Energinya bagus. Kalian mungkin punya kesempatan kedua untuk memperbaiki, bukan menyudahi. Jadi ini bukan last judgment gitu loh. Bukan. Dan di bawahnya ada The Hermit, energinya kalian sendiri. Ten of Swords, energinya Eclipse di Sagittarius. Sesuatu yang sudah berakhir ya, di Sagittarius. Home and family ya guys. Dan kalian ingin mencari jati diri kalian sendiri balik lagi. Apa sih yang gue pinginin gitu. Gue pingin klarifikasi The Emperor. Tindakan apa sih yang kalian ingin ambil? Itu energi Mars Warrior ya.
Energi kalian sendiri, The Hermit. Justice, Libra. Wow. The Hierophant. Kebalik. Sisi lain The Hierophant. Wow. Six of Pentacles. Again. Dan King of Swords. Alright. The Emperor ini energi adalah energi kalian sendiri yang sedang merenung, ya, mencari jawaban tentang apa yang ingin kalian lakukan. Karena keadilan itu memang harus sudah ditegakkan. Ya, energi Libra. Ini masalah material possession, masalah income, ya, masalah value buat kalian. Dan bentar ya, gua nggak suka ada berisik. Ya, ada energi Taurus juga di sini. Hierophant balik. Entah kalian akan menyudahi komitmen atau kontrak kalian, ya, atau mungkin kalian hanya ingin mengacuhkan, ya, mengacuhkan apapun itu komitmennya. Karena sebenarnya kalian belum bisa menghadapi kebenaran itu sendiri. Masih ada yang kalian sembunyikan. Dan energi secara keseluruhannya adalah karena lingkungan kalian sendiri. Yang membentuk situasi dan jadi ini tentang ketidakseimbangan yang memang ada di lingkungan kalian sendiri. Hukum sebab dan akibat dari tingkah laku kalian sendiri yang menciptakan realitas kalian saat ini. Tidak adanya tindakan atau tindakan kalian itu sendiri yang menyebabkan apapun yang terjadi saat ini. Dan kalian lagi meratapi itu. Ini energi Libra. Masalah income, value, prioritas kalian. Dan ya, ending, completed. Energi Aquarius. Suatu sudah berakhir. Judgment. Ten of Cups. Jantung bacaan dari kalian ini kan Sagittarius Temperance, ya. Knight of Cups, the Chariot, Five of Wands, Nine of Swords. Klarifikasi dari The Temperance itu tadi adalah Knight of Cups. Ada yang penawaran, ya, adanya dating card nih buat gue, dating card, ya. Ada yang ngajakin ngedate, ya, dan membuat kalian ingin move on. Kalian, nah ini Chariot ini energinya victory, ya, kemenangan dalam mengendalikan diri sendiri, antara baik dan buruk dari kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Kita mampu menguasainya dan kita mempunyai kemenangan itu. Dan untuk move on kita harus menguasai diri kita sendiri dulu, kan. Chariot itu energinya Cancer, yang mana ini juga bisa dibilang traveling atau relokasi. Oke.
Cancer buat kalian itu di network friendship. Kalian siap meninggalkan ekspektasi atau harapan kalian. Lihat kudanya deh, yang putih sama yang hitam. Yang hitamnya nunduk loh, sedangkan yang ceweknya, kuda betinanya tuh, dia tegap. Five of Wands ini konflik yang memang akan meletus, akan meledak ya. Konflik itu akan keluar. Itu jantung reading kalian ya, center of the reading kalian. Iya, rambut gua enggak banget. Energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kalian tercerahkan. Kalian di balik segala kekhawatiran, kegalauan, dan susah tidur itu, kalian mendapatkan pencerahan. Ya, relokasi, travel, movement, actions, komunikasi yang terhambat, itu akan ada perubahan, akan ada petir. Ya, relokasi menuju kebenaran. Tralala. Page of Wands, giving clarifies Page of Wands. Wow. Two of Cups kebalik. The Lovers. Page of Pentacles. King of Cups, energi secara keseluruhan. Alam bawah sadar kalian, ada cinta yang kurasakan. Mungkin kalian dealing dengan Scorpio atau enggak Pisces ya. Itu tentang cinta. Dan Page of Wands itu kalian akan mulai mengambil tindakan, karena ikatan yang kalian punya memang sudah berakhir ya. Kalian sudah tuntaskan itu, dan memang sudah berakhir, dan memang itu sudah harus terjadi, dan kalian sudah memilih apa yang akan kalian lakukan ya. Pilihan itu, kalian disuruh milih ya, karena ini kalian punya pilihan dan kalian sudah memilih. Energinya Gemini itu ada di status sosial kalian, reputasi, long term goals, sama karir kalian. Page of Pentacles, kalian akan kembali menjadi student. Kalian ingin menambah wawasan kalian ingin mulai belajar lagi, kalian ingin mengembangkan keterampilan kalian ya, under the deck, karena ada cinta. King of Cups ya. Terus habis itu ada the Moon, ada yang disembunyikan, ada rahasia, ada yang tidak terungkapkan. Habis itu ada the Queen of Cups dong, Bo. Power couple banget, cuman dia kebalik. Jadi si Queen of Cups ini tidak menunjukkan ya, dia tidak menunjukkan emosionalnya, perasaannya. Dia agak menutup diri. Di bawahnya ada the Devil. Ini energi Cancer by the way. Queen of Cups itu energi Cancer, tentang network kalian, tentang harapan-harapan kalian. The Devil energinya Capricorn. Buat kalian itu ada di Virgo, Libra, Scorpio, Sag, Capricorn. Pleasure, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian,
bagaimana kalian bersenang-senang, bagaimana kalian ingin memulai sesuatu, itu sangat toxic. Tapi romance, love affairs, the devil. Wow. Apapun the devil buat kalian ya. Yang jelas the devil itu adalah yang mengikat kalian dan untuk kalian selalu merasa nyaman di apapun sekarang kondisi kalian. Ya, itu yang membuat kalian nyaman, itulah the devil. Eh, gue pengen klarifikasi Seven of Pentacles. Six of Wands, mantap. Strength. Five of Cups. Queen of Cups lagi, kebalik ya. Oke. Seven of Pentacles itu energi yang Capricorn. Kalian klarifikasinya adalah pengakuan, pembuktian. Kalian mengakui ya, kalian mengakui atau adanya pengakuan terhadap kalian. Kalian diminta untuk kuat, membangun kekuatan dari dalam, yaitu dengan menguasai, mengendalikan iblis atau kebuasan dari dalam diri kalian sendiri masing-masing. Five of Cups akan kesedihan yang memang sudah terjadi di masa lalu. Ya sudah terjadi, ya udahlah ya gitu kan. Kalian harus mampu mengakui, menerima, dan move on. Energi secara keseluruhannya Queen of Cups kebalik. Artinya dia jadi holding back. Ini energi Cancer. Di network kalian, teknologi kalian, friendship kalian, sahabat kalian, ya, kalian menarik diri. Kalian tidak akan mengungkapkan perasaan kalian. The devil. Yep. Oke. Dan itu mengikat kalian, harapan-harapan kalian. Teknologi komunikasi juga termasuk ya, keadilan dan bahkan kemanusiaan itu sendiri. Network, friendship. Okay. Seven of Cups. Salah. The Fool. Death. Queen of Swords kebalik. Nine of Cups. Kalian masih bermimpi kayaknya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian melihat takdir kalian di mana. Kalian menggunakan harapan-harapan kalian sebagai sebagai paduan kemana kalian akan melangkah. The Fool energinya Aries.
Aries itu tentang shared finance, partners resources, merging, joint venture, ya, mystery, transformasi itself, ya. Dan pas banget kan transformasi kita bicara. Ada death pula di sini kan. Transformasi. Kalian harus meninggalkan versi lama kalian. Ya. Ini energi Pluto, energi Scorpio. Scorpio buat kalian itu ada di komunikasi. Komunikasi yang sudah tidak ada, yang hilang. Kalian harus transformasi. Dan kalian masih belum siap untuk menghadapi kebenaran itu, mengungkapkan kebenaran itu. Dengan energi Queen of Swords kebalik, itu energi Libra by the way. Itu tentang income, values lagi ya. Prinsip-prinsip kalian sendiri dan prioritas kalian yang kalian enggan utarakan. Karena kalian sendiri juga lagi bertransformasi. Kalian belum siap mengutarakan siapa diri kalian. Oke, baiklah gitu ya. Oke, baiklah. Energinya alam bawah sadar kalian karena itu sangat menyenangkan buat kalian. Wish fulfillment boleh. Ouch. Eh, karena kalian merasa tersanjung. Kalian merasa ringan. Kalian merasa bebas. Punya kebebasan itu. Mungkin. Yang jelas ini adalah tindakan ya. Di Seven of Cups ini kalian akan mengambil tindakan. Belum siap mengambil keputusan tapi kalian akan mengambil tindakan untuk kebebasan kalian sendiri. Gue pengen klarifikasi The Hangman. Wow. Ten of Swords, Eclipse tuh di Sagittarius kemarin ya, membawa dampak ini ya. Eight of Swords, King of Pentacles kebalik. Wow. Knight of Swords and Gemini. Oke. The Hangman itu diklarifikasi kalau kalian merasa kalian sudah mengakhiri versi lama kalian dengan membunuhnya gitu. Jadi kalian akan bangkit. Tapi kalian merasa terjebak, tidak mampu berbuat apa-apa. Walaupun ya kalian sudah meninggalkan apapun komitmen yang kalian punya. Tapi kalian akan komunikasikan kebenaran itu. Energi Gemini. Entah itu di status sosial kalian, entah itu di karir,
long term goals kalian ya, reputasi kalian, dan kalian lagi membangun lagi rencana-rencana ke depannya, lagi planning dan bikin strategi. Oke. Ini rambut gue nggak banget ya, maaf ya. Dari Mystical Shaman kalian dapat The Beloved, kebalik. Artinya be aware ya, kalian harus sadari dengan sadari tentang relationship kalian ya, tentang relationship kalian yang kalian akhiri dan yang akan datang. Itu hanya cerminan dari diri kalian sendiri. Cermin dari diri kalian sendiri. Apapun yang kalian harapkan dari orang itu. Jadi orang itu tidak membawa dirinya sendiri. Orang itu tidak, siapapun dia yang kalian tinggalkan atau yang akan hadir ke kalian, itu adalah cermin dari diri kalian sendiri. Dia tidak datang mengatakan dirinya siapa, tapi dia akan datang sebagai cermin dari diri kalian sendiri. Hati-hati. Dari Wisdom of the Oracle. Oh iya. Under the deck-nya kalian dapat water. Ini udah kesekian kalinya nih keluar water, buat siapa aja gue lupa. Artinya kalian diminta untuk diam, rasakan apapun yang kalian rasakan. Pahami rasa itu, karena rasa itu memberi pelajaran atau pemahaman yang berbeda. Setiap rasa itu berbeda dan sifatnya sementara. Jadi ya rasakan. Imagine dari Wisdom of the Oracle. Bayangin. Under the deck-nya adalah cleaning up. Yo. Apa yang dibayangin? Dari Goddess Guidance, kalian dapat endings and beginnings. The old must be released so that the new can enter. Selama kalian belum bisa melepaskan yang lama, yang baru tidak akan pernah bisa masuk. Jadi sadari itu juga. Akhir dan beginning, ending and beginning. Selama yang lama belum dikelarin, belum dilepasin, yang baru nggak akan pernah bisa masuk. Dari Mystical Wisdom kalian dapat potensial. Think big for your future. Berpikirlah yang besar untuk masa depan. Imagine ya. Dan sejauh mana kalian bisa membayangkan, bisa berimajinasi, itulah potensial kalian. Dari Universe Tarot bilang, there is nothing sexier than my authentic truth. Nggak ada yang lebih seksi daripada kejujuran gue. Sah. Oke Virgos, gitu aja. Semoga berguna dan resonates. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk likes, comment, share. Kalau belum subscribe ya, Bo. Kita ketemu di bulan ini juga, episode berikutnya. Untuk kamu yang ngerayain Natal, selamat hari Natal. Dah.